Perkenalkan, saya Agus Triwahyuni, CGP Angkatan 7 dari UPT SD Negeri Slemanan 1, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Deni Ervianawati. Beliau adalah guru kelas 5 dari UPT SD Negeri Slemanan 1. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Bu Deni, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Deni lakukan. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu Deni lakukan. Percakapan ini juga sebagai persiapan awal Bu, nanti agar Bu Deni pada waktu supervisi itu lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Ada beberapa pertanyaan Bu nanti yang akan saya tanyakan langsung kepada Ibu Deni. Yang pertama adalah terkait tujuan pembelajaran Bu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Deni capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis ini, ada dua tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pergantian siang dan malam, pergantian musim, jenis musim, gerhana sebagai akibat pergerakan bumi terhadap benda-benda lain dengan lebih terperinci secara lisan dan tulis. Yang kedua, dengan mengeksplorasi skala dan denah siswa dapat memahami pergerakan benda langit. Baik, jadi tujuan pembelajarannya tadi ada dua ya Bu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Deni capai? Baik, untuk area pengembangannya saya akan menggunakan dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami tentang materi tata surya, tentang materi orbit atau gerak matahari dan juga bulan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Yang ketiga, untuk materi numerasinya, siswa dapat mengeksplorasi skala dan juga denah untuk dapat memahami pergerakan benda langit. Kemudian di area keterampilan, yaitu siswa mampu membuat karya model pembelajaran berupa gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Untuk area pengembangan kompetensi, pedagogiknya adalah dalam hal pengelolaan kelas, keaktifan siswa, serta metode pembelajarannya. Oke. Nah, saya juga ingin tahu nih Bu, terkait perencanaan pembelajaran yang akan Bu Deni lakukan. Mungkin terkait modelnya apa, metodenya menggunakan metode apa, seperti itu Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdifferensiasi Bu, dengan melihat kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan siswa. Kalau untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran discovery. Untuk metodenya, mungkin yang ingin saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, berarti yang akan Bu Deni terapkan di kelas nanti menggunakan strateginya pembelajaran berdifferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus model pembelajarannya tadi menggunakan discovery learning. Kemudian metodenya adalah metode tanya jawab, penugasan, dan kelompok ya Bu. Nah, bagaimana dengan medianya Bu? Media pembelajaran yang digunakan Bu Deni itu seperti apa? Untuk media pembelajarannya mungkin yang saya gunakan itu adalah LKPD, gambar tentang gerhana matahari dan juga bulan, laptop, dan juga proyektor. Berarti berbasis IT ya Bu? Iya. Kira-kira kapan nih Bu Deni akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa dan di jam keberapa? Insya Allah pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Kamis di jam pembelajaran 5 dan juga 6.
Baik, nanti pada hari Kamis saya akan datang ke kelas 5, kelasnya Ibu Deni untuk melakukan supervisi kelas. Di situ nanti saya akan melihat Bu dan mengamati apa saja yang terjadi. Saya akan mencatat sesuai dengan lembar observasi ya Bu. Iya, iya. Nah Bu, nanti setelah selesai supervisi itu, setelah Bu Deni selesai pembelajarannya, ada lagi Bu yang terakhir itu adalah percakapan pasca observasi. Nah, di situ nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya ya Bu, yaitu Ibu Naili Saida. Iya Bu, siap. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih Bu yang Ibu Deni dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian saya akan mempersiapkan mulai dari sekarang. Mungkin seperti itu ya Bu. Baik, Bu Deni, berarti dari percakapan ini tadi sudah mendapatkan gambaran ya Bu terkait bagaimana pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan di kelas. Terima kasih Bu Deni sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya dalam tahap pra-observasi. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Iya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Deni, pada sesi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yang pada hari ini saya akan ditemani oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Naili Saida. Dalam percakapan ini nanti kira-kira apa yang Bu Deni ingin peroleh? Yang ingin saya peroleh refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin dan juga cara tindak lanjut yang bagaimana setelah melakukan pembelajaran kemarin. Baik, jadi dalam percakapan ini nanti Bu Deni inginnya itu dapat merefleksi mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin dan ingin tindak lanjutnya seperti apa, ngoten nggih Bu? Iya. Oke. Baik, bagaimana perasaan Bu Deni setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, Bu? Alhamdulillah perasaan saya senang Bu karena sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi menurut siswa, terus media pembelajaran itu juga menurut yang dibutuhkan oleh siswa. Baik, berarti dari proses pembelajaran kemarin Bu Deni sangat merasa senang ya Bu, karena Bu Deni sudah berhasil, bisa dibilang berhasil dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin memakai gaya belajar siswa. gitu. Kira-kira nih Bu, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran kemarin Bu? Yang sudah baik, saya sudah dapat mengelola kelas,
mengondisikan kelas secara baik dan juga tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Yang perlu ditingkatkan lagi manajemen waktunya yang kurang, terus media pembelajarannya yang kurang banyak, kurang kreatif, kurang bervariasi menurut gaya pembelajarannya siswa. Terus ada lagi nggak Bu? Ya, udah Itu saja Untuk, ya. yang kemarin ice breakingnya kurang menarik. Oh gitu Iya. ya. Kemarin ice breakingnya apa Bu? Cuma menyanyikan lagu Pelajar Pancasila saja. Itu Pancasila. Inginnya Bu Deni itu sebenarnya ice breakingnya seperti apa? Yang sudah disiapkan kemarin sebenarnya sudah disiapkan yang lebih menarik dengan lagu dan juga gerakan, tetapi ya karena waktunya yang sudah mepet, kurang manajemen waktunya kurang baik. Iya baik, berarti Bu Deni sudah bisa apa yang perlu ditingkatkan lagi nih Bu, dan apa yang perlu diperbaiki. Terus Bu, untuk pembelajaran yang kemarin itu kira-kira sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat apa belum Bu? Alhamdulillah sudah Bu, sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai sih Bu. Sudah. Kira-kira apa nih Bu yang Bu Deni kok bisa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, itu dapat dilihat dari mana Bu? Dari LKPD yang sudah siswa kerjakan. Oh ya. Meskipun waktunya terburu-buru anak-anak karena manajemen waktunya yang kurang baik, tapi LKPD-nya sudah terselesaikan secara baik. Baik. Lalu bagaimana dengan area pengembangan Bu? Area pengembangan yang Ibu sampaikan pada waktu praobservasi kemarin, apakah juga sudah tercapai? Ya, area pengembangan kemarin itu kan untuk proyek ya Bu, untuk proyeknya itu sudah tercapai, anak-anak sudah melakukan dengan baik. Berarti sudah tercapai gitu. Kira-kira Bu, dalam melakukan pembelajaran kemarin itu apakah ada kendala tersendiri yang Ibu Deni alami saat melakukan pembelajaran dengan siswa? Untuk kendalanya kemarin waktu di awal pembelajaran itu kan anak-anak itu disuruh mengisi roda ekspresi itu Bu ya, Roda emosi roda emosi. Seperti itu anak-anak banyak yang menempelkan di mengantuk, di area mengantuk, iya, di ekspresi mengantuk. Nah itu seperti itu. Untuk yang lainnya ada yang merasa senang, mengantuk, terus ada yang katanya yang sedih. Kira-kira strategi apa Bu yang Bu Deni gunakan untuk mengatasi kendala yang muncul Bu? Untuk kendalanya kemarin karena anak-anak itu kan mengantuk, ada yang mengantuk, saya melakukan ice breaking dengan itu melakukan Pancasila, profil pelajar Pancasila, Nyanyi Bu ya? bernyanyi untuk menumbuhkan semangat mereka. Baik, kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Deni terapkan Bu setelah supervisi ini nanti? Untuk tindak lanjutnya ya saya ingin memperbaiki manajemen waktu dengan baik, terus memberikan media pembelajaran yang lebih bervariasi terhadap murid, mengondisikan kelas dengan lebih baik lagi. Baik, berarti tindak lanjutnya tadi Bu Deni ingin memanajemen waktu untuk menjadi lebih baik lagi, terus medianya juga lebih bervariasi lagi. Kira-kira ada tidak berencana yang lain lagi Bu selain itu? Selain di media, terus selain manajemen waktu, kira-kira ada apa tidak Bu untuk pengembangan diri Bu Deni selanjutnya? Untuk pengembangan ya lebih belajar lagi, mungkin belajar di PMM ya Bu ya, ada itu PMM atau ke teman sejawat, kita tanya bagaimana caranya kita saling sharing, tanya-tanya bagaimana untuk membuat media itu lebih menarik, terus bertanya proses pembelajaran yang diferensiasi itu bagaimana.
Baik, berarti tambahannya dari Bu Deni tadi, Bu Deni ingin mempelajari dari platform Merdeka Belajar ya Bu. Terutamanya di situ kan banyak sekali materi pembelajaran berdiferensiasi juga ada ya Bu. Ya, kira-kira nih Bu, untuk pengembangannya diri Bu Deni itu Bu Deni memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa saja Bu? Terutama ya dari teman sejawat, dari ibu kepala sekolah juga bisa ya, itu untuk sharing-sharing tentang pembelajarannya, terus model atau model medianya itu yang baik itu yang digunakan seperti apa, prosesnya nanti bagaimana. Baik, berarti nanti Bu Deni akan berkolaborasi ya Bu ini intinya berarti berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik, kira-kira kapan nih Bu Deni akan melakukan tindak lanjutnya Bu? Mulai kapan Bu? Secepatnya lebih baik ya Bu, agar anak-anak juga mendapat proses pembelajaran yang lebih baik lagi mulai besok mungkin ya Bu. Mulai besok ya Bu. Baik sekali Bu Deni, luar biasa akan melakukan tindak lanjut mulai besok. Nah Bu Deni, pertanyaannya terakhir nih Bu, bagaimana perasaan Bu Deni setelah kita melakukan supervisi ini Bu, dan apa yang Bu Deni dapatkan mulai dari kita pra observasi sampai pasca observasi ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, setelah ini kita melaksanakan wawancara ini, saya sangat senang, bahagia sudah dapat melaksanakan pembelajaran itu mulai dari pasca observasi yang kemarin. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana nanti saya akan mengajar, media apa yang saya gunakan, terus model pembelajaran apa yang saya gunakan, seperti itu. Terus waktu proses observasinya saya juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan saya. Terus waktu ini pasca observasi ini saya juga sudah bisa menindaklanjuti tentang pembelajaran saya yang kemarin, dan juga caranya untuk merefleksi pembelajaran saya kemarin, dan juga caranya untuk menindaklanjuti pembelajaran yang saya lakukan kemarin agar menjadi lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah ya Bu, berarti Bu Deni hari ini sudah mendapatkan gambaran mengenai refleksinya tadi sudah disampaikan, dan mendapatkan gambaran mengenai tindak lanjutnya nanti seperti apa, seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Deni sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dalam tahap pasca observasi ini Bu. Semoga nantinya Bu Deni akan lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Sekian dari perbincangan hari ini Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sedikit ya Bu, refleksi dari saya dari apa yang sudah dilakukan di sini. Ini sudah sangat baik. Untuk mengirim pertanyaannya ya, sudah menerapkan 3 prinsip coaching terkait dengan kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Sini jadi Deni bisa mengeksplor dari pertanyaan yang diajukan oleh Yuni. Jadi kegiatan apa yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat pembelajaran, di situ sudah bisa terefleksi dengan baik, kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus rencana tindak lanjut nanti untuk kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin itu juga sudah dapat. Jadi sudah ada terkait dengan rencana konkretnya nanti seperti itu. Dan di sini tadi sudah disampaikan oleh Ibu akan langsung ditindaklanjuti besok. Alhamdulillah. Bisa, alhamdulillah. Jadi kan dari sini ketika misalkan kita tidak menunda nih untuk perbaikan, otomatis dari sini anak pun juga tidak terlewat terlalu lama. Oh kemarin seperti ini, mereka tidak perlu adaptasi lagi satu yang baru, tinggal kita menindaklanjuti apa yang sudah ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Deni, terima kasih banyak Bu Yuni. Sama-sama Bu Neri. Terima kasih Bu atas pembimbingannya hari ini. Sama.